Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanqalabu bini'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' fanqalabu bini'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'. Mestinya diterusin nih karena dalam alif ya di atas ya, tapi nggak kuat kayaknya kita. Wattaba'u ridwanallah taba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Dzu fadlin azim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Ayo a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih nih sama Bu sudah diis nih yang udah ngotot pengen baca Quran. Emang udah jadwal pelajarannya hari ini adalah Al-Quran. Kalau mau kasih pelajaran yang lain boleh-boleh aja, tapi tetap jadwal Al-Quran, jadwal kitab jangan sampai ditinggal. Coba kalau bukan sudah jadi ya nurut aja. Alhamdulillah. Jadinya kita baca Quran ya Bu ya. Coba kalau nggak buka Quran, baca Quran nggak? Baca, sholat. Ini mah di sini. Nggak baca Quran ya? Iya, walaupun dua ayat kan kita baca ya Bu ya. 2 ayat berapa huruf itu Bu? Ya subhanallah. Ya, jadi walaupun cuma 2 ayat, tapi kita lihat hurufnya ada berapa, Allah kasih ganjaran buat kita. Ya Allah, setiap satu huruf 10 hasanah. Ya, setiap satu huruf 10 hasanah. Berapa huruf ini Ibu-ibu? Terima kasih yang udah kasih semangat.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'azim. Maka mereka berbalik dengan nikmat yang mereka berikan dari Allah. Oh iya, belum tajwidnya ya. Fa, apa itu Bu? Ikhfa. Ikhfa apa nih Bu? Jauh deh di sini nih Bu. Fa, terasa banget. Apa? Ikhfa apa? Jauh. Ba'id. Qarib deket, ba'id jauh. Jadi abad. Jadi fa itu ikhfa abad. Fa qalabu maqtabi'i bi ni'matim idgham bi gunnah tanwin ketemu mim. Minallah, Allahnya lafzul jalalah. Alif lamnya alif lam syamsiyah. Lamnya lam jalalahnya tipis apa tebal? Tebal. Kalau tebal tafkhim. Terus panjangnya mad asli. Minallahi wa fadli. Baik-baik nih Bu. Ketika ngucap dot jangan sampai keluar tuh wa fadl, jangan ya. Jadi wa fadl telan. Wa fadlil. Lil tanwin ketemu lam. Idgham bila gunnah. Ada berapa hurufnya? 2. Lam sama apa? Sama ro. Lam sama ro. Lil tanwin ketemu lam. Tanwinnya apa nih Bu? Ada kasrotain, ada fathatain, ada dhammatain, kasrotain. Lam yam. Izhar syafawi mimati ketemu ya. Yamsas sama tuh Bu, mimati ketemu sin apa tadi? Izhar syafawi. Yamsas hum su, sama lagi nih Bu. Izhar syafawi mimati ketemu sin, mimati ketemu sin, mimati ketemu ya. Ya tadi ya. Su apa itu Bu? Mad wajib muttasil. Kalau mad jaiz alif. Kalau ini hamzah. Ya, dalam satu kalimat su'u idgham bi gunnah wattaba'u maqtabi'i. Panjang ya. Ridwanallah, Allahnya lafzul jalalah. Ayo coba lafzul jalalah. Alif lam syamsiyah. Lam jalalah tuh yang di tengahnya tuh Bu. Kan ada alif lam tuh Bu. Nah, depannya kan ada lam lagi tuh. Nah, itu namanya lam jalalah. Lam jalalahnya tebal apa tipis? Tebal. Kalau tebal tafkhim. Panjang deh. Panjangnya berhenti nih Bu. Kalau tadi panjangnya nggak berhenti. Ridwanallah. Apa itu? Mad arid lis sukun. Wallahu ketemu lagi nih Bu. Wallahu apa tadi Bu? Jangan lam jalalah dulu. Allah. Allah lafzul jalalah baru dipretelin ya. Jangan langsung alif lam aja. Ayo coba Allah apa tadi Bu? Lafzul jalalah. Lafaz, ingetin Ibu lafaz bahasa Indonesia kan lafaz itu ya. Lafaz jalalah deh. Kalau susah nyebut lafzul jalalah, lafaz jalalah. Alif lamnya alif lam syamsiyah. Mau lam syamsiyah juga boleh. Mau alif lam juga boleh. Nah, lam ke depannya tuh, lam di depannya tuh, lam berikutnya namanya apa? Lam jalalah. Tebal apa tipis? Tebal. Kalau tebal tafkhim. Mad asli deh ya. Wallahu dzu maqtabi'i fadlin izhar azim. Mad arid lis sukun. Kalau diterusin azimin izhar. Izhar haki. Tanwin ketemu alif. Tanwinnya apaan?
kasrotain. Pinter. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanqalabu bi ni'matillahi wa fadlin lam yamsashum su'. Maka berbaliklah mereka. Iya ya, siapa yang punya arti? Saya. Apa itu artinya fanqalabu? Mereka kembali bi ni'matin minallah, dengan nikmat dari Allah. Ibu-ibu setelah berperang. Yang namanya orang berperang, ibu-ibu menghadapi musuh baik yang sangat banyak. Kaum kufar itu ibu-ibu jumlahnya itu lebih banyak 3 kali lipat. 300 mukmin, 1000 kaum kufarnya. 1000 orang mukmin, 3000 orang kafirnya. Senjatanya ibu-ibu bukan main. Kalau orang Indonesia senjatanya apa? Cuman tibang bambu runcing. Sedangkan Belanda, ya Allah, apa yang gak dibawa sama dia? Perbekalannya asal ketemu dibawa doang. Ya, perbekalannya nggak banyak-banyak. Kalau orang mukmin, kalau orang Indonesia, pribumi ya Bu ya, orang yang punya negara Indonesia waktu perang. Sedangkan musuh, oh apa aja dibawa tuh Bu di kampungnya. Ya, iya. Sampai kelaparan. Enak nggak dan perang? Makanya ibu-ibu ya Allah berdoa sama Allah, jangan sampai negara kita mengalami peperangan. Tuh Bu ya Allah, kalau kita lihat Gaza tuh Bu, ya sekarang ini ibu-ibu subhanallah Bu, ya seluruh negara beraksi turun ke jalan. Belanda tuh kita lihat sampai 5 km sampai banyak sekali. Apa ibu-ibu tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza? Pada dibunuh-bunuhin. Ya Allah ibu-ibu, negara manapun kalau udah perang nggak enak. Ya, merasa banyak luka yang dirasakan, banyak orang yang mati. Tapi ibu-ibu, kalau orang yang beriman dalam kancah peperangan seperti itu, ada yang mati enggak? Ada. Mereka ada yang mati enggak? Ada. Tapi ibu-ibu jalannya beda. Mereka sama-sama ngerasain sakit. Kita ngerasain sakit, orang mukmin. Tapi ibu-ibu nanti jalannya beda. Mereka dapat mati syahid kalau orang mukmin, ya. Kalau orang kafir, ibu-ibu masuk neraka. Sama-sama merasakan sakit. Ya, lamuna wa ta'lam. Ya, mereka merasa sakit, kalian pun merasa sakit. Kalian merasa sakit, mereka pun merasa sakit. Tapi ibu-ibu beda. Kembalilah ibu-ibu dapat kemenangan, dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fadlin, dan keutamaan yang diberikan oleh Allah. Lam yamsashum su', mereka tidak akan menyentuh mereka oleh keburukan. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti ridhonya Allah. Dibantu ibu-ibu. Jumlahnya cuma sedikit, tapi di kiri kanan mereka adalah malaikat-malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu, ketika perang Ahzab itu malaikat yang punya aksi. Mereka itu ibu-ibu kaum mukminin udah asal aja, begitu-gitu aja. Tapi yang bikin ngenain itu senjatanya malaikat. Pasti nyampe, pasti mati. Kalau nggak dibantuin sama malaikat, bisa jadi nggak nyampe itu senjata, ya kan? Tapi kalau malaikat nyampe dan mati. Segitu banyaknya ibu-ibu kaum mukminin
nggak ngelihat, ngantuk itu Bu. Sehingga ibu-ibu, orang gimana sih kalau ngantuk? Ngelihat. Saya kan pernah cerita ibu-ibu, misalnya kita lagi sakit banget Bu, mau melahirkan, itu kan ada saat-saatnya dimana kita ngantuk ya Bu ya. Ngantuk banget tuh Bu, ngantuk. Itu rasa sakit kagak berasa. Itu pertolongan dari Allah. Kagak pules juga sih. Ya pokoknya ngantuk, tidur tuh sebentar melayap enak banget Bu. Hilang tuh rasa sakit. Nanti sakit lagi tuh, mules lagi, melek. Kayak begitu tuh. Itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ibu mau melahirkan lagi, Bu? Ustazah Nur Asia jangan makin jawab ya. Ya, jadi ya Allah, nikmat ya Bu ya melahirkan ya. Kata ibu-ibu, enak banget ngomong nikmat. Lah ibu-ibu buktinya kagak cukup satu. Kapok. Tahu-tahu muncul lagi. Ya Allah ibu-ibu, malaikat yang nyampein tuh senjata ke orang kafir, mati mereka. Sedangkan orang kafir ibu-ibu ngelihat jumlah sedikit ya, tibang cuman sedikit, akhirnya mereka meremehkan. Makanya ibu-ibu jangan suka meremehkan yang kecil. Padahal di situ nanti bisa menjadi ujian buat kita. Tibang kecil gampang, kata orang kafir tuh, kita senjatanya banyak, canggih. Sedangkan mereka cuman begitu doang, jumlahnya sedikit. Ini kaum mukminin mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah mempunyai keistimewaan yang sangat besar. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Innama sesungguhnya hanya saja dzalikumus syaitan, syaitan itu menakut-nakuti wali-walinya. Bu, wali-walinya wali-wali siapa? Wali-walinya Allah ya. Jadi ibu-ibu, wali-walinya Allah ini suka ditakut-takutin sama setan. Ya. Suka ditakut-takutin sama setan. Fala takhafuhum, jangan kalian takut sama mereka. Jangan takut sama orang kafir. Wa khafuni, tapi takutlah kepada aku. Takut kepada aku maksudnya kepada Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Bu, bentar lagi kurban nih Bu. Ditakut-takutin kita. Kagak punya duit. Saya lagi mesen nih Bu, di majelis-majelis taklim. Hati-hati buat kita yang 10 hari ini, kita udah masuk bulan Dzulhijjah nih Bu. Ya Allah Bu, mestinya puasa nih. Kagak puas. Doain Bu besok biar bisa puasa ya. Kita kepengen beda. Ini 4 bulan ini kan minha arba'atun hurum. Di antaranya Allah itu kan punya bulan 12. Inna iddatasy syuhuri indallah 12. Sesungguhnya jumlah bilangan bulannya yang dimiliki oleh Allah ada 12. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 yang dimuliakan oleh Allah. Apa itu Bu? Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, terus Muharram, terus Rajab. 4 nih Bu yang dihormati sama Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Padahal Dzulqa'dah juga bulan yang dihormati sama Allah ya, tapi rada-rada kurang bukan dipahami, kurang kayaknya diremehin sama kita ya. Diabaikan. Pas giliran Dzulhijjah baru diingetin dah. Ya, jadi sebetulnya ibu-ibu kalau giliran datang bulan yang 4 ini Bu, mestinya kita lebih gimana gitu ya. Terutama puasanya nih Bu.
ya, sholat malamnya, zikirnya, baca Qur'annya, puasa. Besoknya hari Kamis nih Bu, pas banget kita ketemu hari Kamis di awal, ketemu di awal bulan yang diharamkan oleh Allah, yaitu bulan Dzulhijjah. Ya Allah, mudah-mudahan dikasih taufik sama hidayah. Amin. Kan taufik dan hidayah nih Bu, perlu. Kalau nggak dapat taufik hidayah sama Allah, kagak puasa ya. Alasan ibu-ibu sakit, ya Allah punya sakit mah nanti kagak kuat, itu jangan takutin sama setan. Yukhawifu tuh Bu, yukhawifu awliya'ah. Wali-walinya Allah itu selalu ditakut-takutin, nanti sakit kalau puasa gitu. Padahal kalau dijalanin agak ngapa tuh. Kami sama apa Bu? Kami sama Senin ya. Itu kan puasa sunnahnya Nabi. Kamis, ibu-ibu. Terus nanti kita datang tuh Bu. Ada yang rajin, orang Kalisari ini Bu. Ada 3 macam. Ada yang paling rajin ibu-ibu itu, ya Allah Bu Haji Tuti tuh. Kalau kayak gini-ginian ya almarhumah subhanallah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kayak begitu tuh Bu. Ya disuruh tapi kagak dikerjain. Ilmunya ada, ngamalinnya kagak. Ya. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ini mah ngajarin doang ibu-ibu. Kali aja ada ibu yang, oh iya ya, Ustazah ya, kan ngamalin, saya dapat pahala. Iya, ya. Terus ibu-ibu Senin Kemisnya deh. Udah mah kagak setiap hari. Senin Kemis itu juga kagak. Lolos lagi tarwiyahnya dah sama Arafah. Ya, itu mah kebangetan kalau kagak. Ya. Terus ibu-ibu tarwiyah tuh tanggal 8 ya. Tanggal 8 sama tanggal 9, Rabu sama Kamis, Jumatnya lebaran. Kagak boleh puasa itu. Siapa yang rajin puasa? Kebangetan puasa mah. Ya, saking rajinnya tanggal 10, 11, 12, 13 puasa. Itu kagak ada ilmunya itu namanya ya. Jadi ibu-ibu puasa Rabu sama Kamis, Jumatnya kita pokoknya Rebo sebelum lebaran lah gitu. Ini hari Rebo besok. Rebo besok ya. Terus ibu-ibu ada lagi kan yang disuruh sama Nabi hari Arafah doang gitu ya. Hari Tarwiyah mah kagak. Ya udah mau Arafah doang bodo amat ya. Mau dia. Jadi ibu-ibu ada yang setiap hari 9 hari, ada yang cuma Senin Kemis, ada yang Tarwiyah sama Arafah, ada yang Arafah doang. Pilih aja dah sama ibu-ibu. Ya, jadi ibu-ibu ya Allah, istighfar ya yang banyak, astagfirullahaladzim. Ada istighfar yang dibaca waktu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdin zalimin la yamliku li nafsihi darra wala naf'a wala mauta wala hayata wala nusyura. Apal kagak? Kagak. Aduh, ibu-ibu ya cepet banget. Nah, ibu-ibu udah puasa tuh ya. Ibu-ibu jangan sok-sokan kita dulunya belgedud. Jangan puasanya puasa sunnah doang, ambil puasa kodoknya. Kalau kita niatin kodok dapat sunnahnya, tapi kalau kita cuma sunnah doang agak dapat kodoknya. Jadi ambil nawaitu sauma qadin an qada'i ramadhana ma'a sunnati yaumi tarwiyah. Bawa deh usolli nawaitu sauma qadin an qada'i ramadhana ma'a sunnati arafah gitu ya, buat ngebantuin yang pada ada di sono Bu. Mereka sedang berjuang. Perjuangan mereka ini sekarang melebihi daripada perjuangan orang-orang dulu. Karena apa? Terlampau banyaknya umat manusia. Tapi ibu-ibu hati-hati,
Orang-orang luar negeri sana punya ide bagaimana caranya supaya dunia ini jangan terlampau penuh dengan manusia, itu dihabisin orang Gaza, istilahnya genosida ya. Ibu-ibu ada lagi nanti vaksin TBC. Nah, udah nih, udah mulai di Jakarta, di mana ya tahu. Jangan ada yang mau ya Bu ya. Iya, itu bukan jadi malah kita hidup, malah jadi mati. Karena apa ibu-ibu? Tidak lain lah, orang-orang barat sono aja kagak mau. Iya, dilempar kemari ya Bu ya. Jadi ibu-ibu, mudah-mudahan kita dipelihara sama Allah Subhanahu wa taala dari rekayasa-rekayasa orang-orang yang zalim. Makanya baca ratib haddadnya tuh biar kental, biar ini ya qawi ya matin ikfi syarrul zalimin, tuh kayak begitu Bu. Kalau bisa ya qawi ya matin ikfi syarrul zalimin, ya qawi ya matin ikfi syarrul zalimin, itu sampai berapa saja. Ida tuh ngajarinnya 25 apa. Terus ibu-ibu ngomongin kurban. Nah, ngomongin kurban. Ibu, Nabi itu sayang banget sama umatnya. Kurbannya Nabi 2. Pertama-tama yang disembelih itu adalah seekor domba sembelih, kata Nabi. Sembelih buat siapa? Buat umatku. Ibu-ibu, ini mah pikiran saya. Saya suka kepikiran. Nabi itu minta miskin, ibu-ibu. Nabi itu minta miskin. Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin. Kalau kita miskin takdir, bukan boleh minta. Kalau Nabi bukan takdir, Nabi minta. Malaikat Jibril, ibu-ibu nawarin itu perang Uhud. Gunung Uhud, Jabal Uhud itu dijadiin emas buat kekayaannya Nabi. Nggak mau Nabi. Nabi kalau mau kaya bisa. Ya, asal nyebut aja. Dan ibu-ibu, miskinnya Nabi bukan buat diri-dirian. Keluarganya diajak jadi orang miskin. Kalau kita mau nggak diajak miskin sama suami kita? Nggak mau. Nggak mau, Bu. Iya. Padahal udah jadi takdir ya. Iya. Jadi ibu-ibu, saya suka berpikir di sini ibu-ibu, rahasia. Kenapa Nabi pengen jadi orang miskin? Karena umatnya Nabi kebanyakan miskin. Ya. Jadi tahu bagaimana deritanya orang miskin. Bagaimana bisa-bisa orang miskin nggak bisa berkurban, nggak bisa zakat. Ya. Bagaimana seharusnya terhadap orang miskin. Ini lagi mikir saya aja nih, gitu ya. Jadi ibu-ibu, Nabi saking sayangnya sama umatnya, tahu betul kebanyakan banyak ibu-ibu orang kaya. Jadi memang ibu-ibu kita mesti jadi orang kaya. Orang Islam itu harus jadi orang kaya. Dan jangan salah Bu, zaman dulu itu di zaman Nabi orang kaya tuh banyak. Jangan dibayangin kaum mukminin di zaman Nabi itu miskin-miskin. Oh enggak. Ibu sapi dirian apa bertujuh? Bertujuh. Kalau di zaman Nabi sapi satu sendirian. Kaya nggak tuh kalau kayak begitu? Kaya. Jadi jangan juga salah. Oh di zaman Nabi kaum mukminin pada miskin-miskin semua. Enggak, kaya. Ya Bu ya. Nih domba yang satu buat umat. Buat ditalangin tuh umatnya yang kagak pada kurban. Yang kedua baru sembelih buat siapa? Buat keluarga. Makanya ibu-ibu kalau bisa dalam satu rumah itu yang udah berkeluarga, misalnya nih, ini orang tua punya anak 8. Enggak perlu 8-8-nya. Alhamdulillah 8-8-nya bisa. Ini semua nih udah kerja nih Bu, ceritanya bukan anak kecil. Ya udah kerja semuanya. Alhamdulillah kalau semuanya kurban. Tapi
Tapi pun kalau enggak ada yang bisa kurban, satu orang aja. Supaya apa? Supaya dalam keluarga itu ada yang kurban. Jangan sampai dalam satu keluarga enggak ada yang kurban. Ibu, Allah ciptakan pohon itu berbuah contoh buat kita. Enggak mungkin ibu-ibu dalam keluarga kita semua miskin. Enggak mungkin semuanya keluarga kita kaya. Semuanya kaya banget. Kagak. Ada yang miskin, ada yang sedang. Nah, jadi yang kaya ini ya dia tuh. Yang miskin yang nerima dah. Ya, jadi ibu-ibu, Nabi itu domba 2 buat umat, buat keluarga. Pelajaran buat kita, kalau bisa dalam keluarga itu ada satu orang mah dia kurban, ya mewakili keluarga yang lain. Ibu buat kita. Alhamdulillah kalau tahun ini bisa kurban. Alhamdulillah. Paling kecil ibu-ibu 2.750.000. Saya nanya ke Nunung Sadayun sih 2,5 juta ada. Jadi ibu-ibu tergantung keuangan kita, ya tergantung keuangan kita. Kalau yang nggak bisa, kemarin saya belajar, ini saya sampaikan gitu ya, pelajaran buat kita semua ibu-ibu, pelajaran buat kita semua, buat yang nggak bisa kurban, Ibnu Abbas itu misanannya Nabi, ya anaknya Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ini bu miliuner nih bu, konglomerat banyak duitnya enggak? Banyak, bisnismen. Jadi ibu-ibu yang namanya orang Arab itu kebanyakan bisnis. Kemudian masuk Islam, anaknya pun masuk Islam, Ibnu Abbas, tapi nggak mau ngikutin jejaknya Sayyidina Abbas, jadi bisnismen, tukang dagang. Ibu-ibu, kalau ibu punya bakat dagang, itu duitnya lebih banyak daripada orang kerja, Bu. Betul. Iya. Orang dagang akan lebih banyak duitnya dibanding orang kerja. Orang kerja mah udah stuck di situ. Iya. Jadi taker. Kalau orang dagang subhanallah ibu-ibu. Terus ibu-ibu pindah, Bu. Pindah profesi. Profesinya apa, Bu? Jadi juru dakwah. Ibu-ibu punya duit kagak? Kagak punya duit, juru dakwah mah Bu. Punya duitnya ala kadar cukup. Makanya ibu-ibu kalau mau jadi orang kaya yang duitnya banyak, jangan jadi guru. Jadi gurunya pun jangan guru agama. Ya, ibu-ibu beda enggak? Jadi guru agama sama guru matematik, guru bahasa Inggris beda. Iya, 25.000 aja susah. Coba kalau ibu ngurusin anaknya matematik, nari, bola, berapa duit tuh Bu sebulan? Iya, nggak tahu itu kenapa. Ya dari dulu sampai sekarang. Ibu-ibu BOP, TFG ya. TFG aja Diknas sama Depag beda. Diknas Depag 600, Diknas 300. Iya. Beda ibu-ibu. Jadi tapi ibu-ibu nikmatnya buat guru agama, berkahnya itu sedikit tapi ya Allah cukup ibu-ibu. Iya. Malah sekarang ibu-ibu tukang minta-minta datangnya ke orang yang guru agama. Orang yang pada bisnismen tutup pintu, kagak mau ngasih. Iya, ibu-ibu. Ya. Jadi jangan juga diremehin guru agama, ya. jangan diremehin guru agama. Ya nggak bayar-bayaran tuh anak ngaji. curhat. Iya, rata-rata pada curhatnya kayak begitu. Karena memang kita ya kayak begitulah Ustazah Nur Asia. Dah, sampai situ aja ngomongin itunya. Nah, ibu-ibu jadilah ibu-ibu
juru dakwah. Jadi nih apa di juru dakwah jangan mikir-mikir, makanya ibu-ibu kalau ada juru dakwah dagang jangan dikatain, ya Allah udah ngajar pakai dagang juga, nggak tahu dia kayak gimana.